Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan membahas terkait dengan persiapan pelaksanaan ibadah haji teman-teman sekalian. Kali ini kita langsung membahas keberangkatan ya. Nanti prosesnya sesuai dengan rencana keberangkatan jemaah haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi ada step-stepnya. Nanti kita ikuti step-stepnya supaya teman-teman paham gitu kan apa yang harus dikerjakan pada step-step pada tahap-tahap itu gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan masuk ke mode slide. Baik teman-teman, saya sudah ada di mode slide. Nah, ini urutannya teman-teman sekalian ya. Mulai dari persiapan, keberangkatan, kemudian keadaan nanti kondisi di Madinah, di Mekah, di Armuzna, kemudian saat kepulangan dan pasca haji. Kemarin kita sudah menyelesaikan tahap persiapan ya. Untuk teman-teman yang belum mengikuti tahap persiapan, di situ paling tidak ada berapa itu, banyak, ada 7 atau 10 video ya. Silakan nanti dilihat di video-video sebelumnya ya teman-teman sekalian ya. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini ya. Tinggal nanti teman-teman masuk ke deskripsi, video mana yang ingin dilihat silahkan dilihat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan keberangkatan. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman, ini rencana perjalanan haji tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan tahun 2024 Masehi ya. Jadi kita akan berangkat untuk kloter pertama, gelombang pertama itu pada tanggal 11 Mei direncanakan ya teman-teman sekalian ya. Jadi tahapan pertama ya ada di gambar paling kiri ya. 11 Mei 2024 atau bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah, jemaah haji masuk ke asrama haji untuk kloter pertama, gelombang pertama ya. Jadi tanggal 11 tuh masuk asrama haji. Kemudian besoknya terbang ke Madinah ya. Itu di tahap kedua tanggal 12 sampai tanggal 23 Mei 2024 atau tanggal 4 sampai tanggal 15 Zulqa'dah 1445 Hijriah, pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama dari Indonesia ke Madinah. Ya, itu yang gambar kedua. Kemudian selanjutnya di gambar ketiga, tanggal 21 Mei sampai 1 Juni 2024 atau bertepatan dengan tanggal 13 sampai 24 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah, pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama dari Madinah ke Mekah. Ya, jadi di Madinahnya hanya 9 hari, kemudian setelah dari Madinah berangkat ke Mekah. Jadi untuk gelombang pertama di Mekahnya tiba duluan, paling lama di Mekah gitu ya, paling lama di Mekah. Kemudian tahap selanjutnya itu tanggal 24 Mei sampai 10 Juni 2024 atau tanggal 16 sampai tanggal 14 Zulhijjah 1445 Hijriah, pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari Indonesia ke Jeddah ya. Jadi kalau gelombang pertama ke Madinah, kalau gelombang 2 ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Makkah ya, seperti itu. Itu di gelombang kedua. Biasanya gelombang kedua itu di atas kloter 40 ke atas ya. Itu masuknya ke gelombang kedua ya. Kemudian selanjutnya tanggal 10 Juni 2024 itu closing date ya. Artinya bandara sudah ditutup, tidak lagi menerima jamaah haji. Ya, semua ditutup. Kemudian lalu lintas juga semua ditutup. Pemerintah Arab Saudi konsentrasi persiapan untuk pelaksanaan puncak haji
di Ar-Muzna. Jadi tanggal 10 itu closing date ya. Kemudian selanjutnya tanggal 14 Juni 2024 atau tanggal 8 Zulhijjah, pemberangkatan jemaah haji dari Mekah ke Arafah. Ya, ini ikut pemerintah, jadi dari Mekah langsung ke Arafah gitu ya. Tapi ada beberapa teman-teman nanti yang melaksanakan hari tarbiyah itu tanggal 7 sudah berangkat ke Mina. Ya, ke Mina dulu. Ya, baru setelah itu ke Arafah gitu ya. Itu untuk yang mengikuti hari tarbiyah. Kalau yang ikut jadwal pemerintah dari Mekah langsung ke Arafah tanggal 8 ya. Kemudian tanggal 15 Juni 2024 atau tanggal 19 Dzulhijjah itu wukuf. Ini puncak haji ya, wukuf. Wukuf tanggal 15 itu diperkirakan kalau tidak salah itu hari Ahad kalau tidak salah ya. Kemudian tanggal 16 Juni atau tanggal 10 Dzulhijjahnya itu Idul Adha ya, posisinya di situ tanggal 16 Juni perkiraan. Kemudian tanggal 17 sampai 19 Juni atau tanggal 11 sampai tanggal 13 ini hari tasyrik ya, hari tasyrik. Jadi jamaah haji posisinya ada di Mina ya. Setelah hari tasyrik tentu nanti kembali ke Mekah. Nah, jamaah haji gelombang pertama, kloter pertama akan pulang ke Indonesia mulai tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli ya, atau tanggal 16 sampai tanggal 20 Dzulhijjah dari Jeddah ke Indonesia ya. Kalau tadi mendaratnya atau kedatangannya ke Madinah, nanti pulangnya dari Jeddah. Beda dengan kelompok kedua ya. Kloter kedua itu datangnya di Jeddah, nanti pulangnya dari Madinah ya. Ini jamaah haji gelombang pertama sudah pulang nih ya. Kemudian tanggal 22 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah, awal kedatangan jemaah haji gelombang pertama di Indonesia. Tadi yang pertama kali pulang ya. Kemudian selanjutnya tanggal 26 Juni sampai 13 Juli atau tanggal 20 sampai tanggal 7 Muharram itu pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari Mekah ke Madinah. Nah, ya, kalau gelombang 2 Mekah dulu, pelaksanaan puncak haji dulu, baru setelah itu ke Madinah gitu ya. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 21 atau tanggal 28 sampai tanggal 15 Muharram, pemulangan jamaah haji gelombang kedua dari Madinah ke Indonesia ya. Kemudian tahun baru Hijriahnya itu bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2024 ya, 1 Muharramnya ya. Kebetulan waktu saya gelombang kedua dapat tanggal 1 Muharramnya itu masih di Mekah. Jadi saat itu bisa menyaksikan penggantian kiswah Ka'bah ya. Kiswah itu penutupnya ya, tirainya itu diganti tanggal 1 Muharram ya. Kemudian tanggal 22 Juli 2024 atau tanggal 16 Muharram ini akhir kedatangan jemaah haji gelombang kedua di Indonesia. Ya, ini rangkaiannya teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman nanti setelah manasik dari Kementerian Agama, nanti di manasik yang terakhir, manasik massal, itu ada pembagian pembagian rombongan dan regu, termasuk nanti ketua rombongannya dan ketua regunya ditentukan ya. Nanti teman-teman diinformasikan kloter berapa, gelombang berapa, berarti udah siap-siap tuh. Kalau misalkan gelombang pertama berarti langsung ke Madinah. Kalau gelombang kedua berarti nanti turunnya di Jeddah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kalau dirinci dengan tulisan, kalau tadi dengan gambar, dengan tulisan kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman ya. Ini sama saja dengan yang tadi, cuma dirinci berdasarkan tulisan ya. Jadi tanggal 3 Zulqa'dah atau tanggal 11 Mei mulai masuk ke asrama haji, kloter pertama, gelombang pertama,
kemudian terakhir sampai kepulangan gelombang kedua di Indonesia tanggal 16 Muharram atau tanggal 22 Juli 2024 ya. Ini yang terakhir. Baik, selanjutnya. Nah, apa saja yang harus disiapkan ketika keberangkatan? Nah, itu teman-teman sekalian ya. Untuk teman-teman ketahui ya, yang pertama adalah perlengkapan. Jadi teman-teman kemarin sudah packing ya, daftar perlengkapannya kemarin sudah saya share ya di video. Silakan nanti di download atau di print jika dibutuhkan gitu kan. Sudah di packing. Pertama yang harus disetor ke Kementerian Agama adalah koper besar ya, atau koper bagasi ya. Koper yang paling besar itu disetorkan 1 hari sebelum keberangkatan minimal ya. Kadang-kadang ada juga yang 2 hari sebelum keberangkatan koper besar harus sudah disetor ke Kementerian Agama. Kenapa harus disetor? Kenapa harus disetor? Nanti di Kementerian Agama itu kopernya ditimbang. Ya, ditimbang. Nanti kalau melebihi berat ya, kalau melebihi berat yang diperbolehkan, nanti harus dikeluarkan itu ya. Jadi berat maksimal koper besar adalah 32 kg ya. Nanti di bagian akhir ada keterangannya ya. Kemudian berat koper kabin, koper yang sedang itu maksimal 7 kilogram ya. Kalau tas paspor itu bebas asal jangan diisi batu aja teman-teman sekalian ya. Jadi koper besar harus disetor ke kantor Kementerian Agama 1 hari selambat-lambatnya 1 hari sebelum keberangkatan. Jadi koper besar itu nanti berbeda berangkatnya dengan jemaah ya. Kalau koper besar nanti pakai truk ya. Kalau jemaah pakai bis, untuk yang pakai bis. Kalau yang antar pulau bisa juga pakai pesawat ya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, koper besar sebaiknya dikunci gembok ya. Karena kalau kunci biasa itu bisa dijebol, gampang dijebol ya teman-teman sekalian ya. Dikunci gembok atau kunci tambahan, kemudian dikasih tali strap khusus koper ya. Kemarin di perlengkapan sudah saya terangkan strapnya seperti apa, harganya berapa. Silakan nanti dilihat lagi. Itu untuk pengaman supaya kopernya tidak pecah. Karena koper yang mulai tahun kemarin 2023 itu kopernya kayak koper plastik itu polikarbonat itu ya. Itu kalau isinya kosong, kalau ketimpa itu bisa pecah ya. Jadi usahakan kopernya tuh pas gitu ya isinya ya. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau berlebih juga bisa jebol, kalau kurang juga, kalau ketekan bisa pecah juga gitu ya. Isinya pas, usahakan pas ya. Kemudian untuk koper itu silahkan diberi penanda. Ya, kemarin sudah saya terangkan penandanya ada yang pita, ada yang macam-macam, ada yang boneka, ada yang garpu sendok, ada yang serbet gitu ya. Silahkan ya untuk penanda saja supaya gampang ditemukan gitu ya, karena dicampur aduk nantinya ya, satu kloter tuh ditumpuk sama-sama, susah nyarinya kalau nggak ada penandanya ya. Nah kemudian ketika koper disetor nanti ada penimbangan di Kementerian Agama dan ada tanda terima koper ya, tanda terimanya berita acaranya ya. Nah tanda terima koper ini jangan sampai hilang. Karena apa? Karena tanda terima koper ini yang digunakan untuk nanti mengambil koper di Kementerian Agama ketika pulang. Karena koper besar nanti datang duluan sebelum jemaah datang. Nanti yang ngambilnya keluarga ya, bukan jemaah ya, koper besar ya gitu. Jadi tanda terimanya jangan sampai hilang ya. Baik, selanjutnya untuk koper sedang, untuk koper kabin itu dibawa sendiri masuk ke dalam pesawat dan diberi tanda juga ya. Oh Pak, kan dibawa sendiri, kenapa harus dikasih tanda juga? Iya, nanti ketika naik bis, kopernya tuh ditumpuk-tumpuk. Terus diturunkannya asal aja biasanya tuh. Nyarinya susah kalau nggak ada tandanya teman-teman sekalian. Ya, silakan teman-teman berkreasi, memberikan ciri kepada kopernya masing-masing. Dan tas paspor ya, ini untuk tempat paspor jangan lupa dibawa. Kemudian pakaiannya adalah batik haji resmi ya, yang kemarin batik baru itu yang sudah diumumkan oleh teman-teman Kementerian
Agama ya. Untuk pemberangkatan dan kepulangan itu wajib menggunakan batik haji yang resmi. Pak, kenapa harus pakai batik haji? Ya, kalau ada yang nyasar kan kelihatan, oh itu jamaah dari Indonesia. Gitu, gampang ditemukan kalau nyasar. Bayangkan kalau semuanya pakai putih semua. Kalau yang nyasar kan nggak tahu jamaah dari mana gitu kan. Jadi kontrolnya agak susah kalau tidak seragam. Jadi sengaja dibuat seragam agar kontrolnya lebih mudah ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini sebelum sampai ke embarkasi nanti, teman-teman akan dikumpulkan dulu di suatu tempat untuk ada acara pelepasan dulu ya. Nanti dikoordinir oleh Kementerian Agama Kabupaten dan Kota ya. Waktu kami itu di kantor di aulanya Kodim waktu kami ya. Ada juga yang di Islamic Center Kabupaten Kota setempat gitu ya. Nanti di situ ada acara seremonialnya gitu ya. Nanti kumpul di situ. Nah, ketika kumpul di situ, nanti juga teman-teman cek kembali tas paspor dan koper sedang. Ya, koper sedang kan dibawa ya sama tas paspor. Itu dicek kelengkapannya, mana yang belum, mana yang sudah gitu ya. Utamanya adalah dokumen kesehatan ya, istitoah haji, KKJH, kartu vaksin, kalau untuk yang wanita, bukti tes kehamilan, itu dibawa ya. Jadi kalau yang hasil ronsen segala macam udah nggak dibawa ya, karena sudah ada KKJH ya. Istitoah haji juga sudah harus dibawa gitu ya, kartu vaksin. Karena ini kertasnya kecil-kecil, bisa dimasukkan ke dalam tas paspor. Kemudian obat-obatan dan alat kesehatan bagi teman-teman yang sakit, atau obat-obatan darurat kayak tolak angin gitu ya, kayak paracetamol, bawa aja masukin ke tas paspor ya untuk darurat ya. Kemudian jangan lupa kain ihram dan perlengkapannya untuk jemaah haji gelombang kedua harus ada di koper sedang ya, jangan ditaruh di koper besar ya. Karena apa? Karena nanti gelombang kedua itu turunnya di Jeddah, nanti umroh dulu gitu. Kalau nggak ada kain ihram nggak bisa umroh gitu ya, batal deh gitu ya. Batal ya. Jadi hati-hati ya untuk yang gelombang kedua, kain ihramnya ditaruh di koper sedang, jangan ditaruh di koper besar, masuk bagasi udah jalan duluan, nanti nggak bisa umroh ya, nggak bisa, nanti batal deh ya gitu. Selanjutnya nanti ada di acara itu ada laporan kegiatan oleh Kementerian Agama setempat, kemudian serat terima jamaah kepada ketua kloter, kemudian ada sambutan dan pelepasan keberangkatan oleh pimpinan daerah ya. Waktu kami berangkat itu dilepas oleh Ibu Wakil Wali Kota ya. Nanti di tempat teman-teman siapa yang akan melepas itu tergantung kebijakan di daerah masing-masing ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh waktu kami berangkat tahun 2022 ya, pelepasan keberangkatan jemaah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ya. Ini jamaah satu rombongan ya, satu kloter ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kegiatan di asrama. Tadi sudah dilepas, kemudian dari kabupaten kota menuju embarkasi. Kalau kami itu dari kota Cirebon, embarkasinya kebetulan di Bekasi ya. Ada juga teman-teman mungkin embarkasinya di Solo, yang Jogja ikut ke Solo, berarti dari Jogja dikumpulkan dulu, baru ke Solo, embarkasinya di Solo seperti itu ya. Semarang juga embarkasinya mungkin di Solo ya, seperti itu ya. Baik, apa saja kegiatan di embarkasi? Yang pertama, nanti pengecekan perlengkapan juga ya. Yang dokumen-dokumen itu dicek juga ya. Nanti ada laporan pelaksanaan dari ketua kloter, seremonialnya begitu ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan ya, ada pemeriksaan kesehatan ulang di embarkasi. Nanti kalau yang tidak memenuhi syarat untuk terbang, sementara ditahan dulu di embarkasi sampai dengan memenuhi syarat. Ketika memenuhi syarat, ikut ke kloter berikutnya, dititipkan seperti itu ya.
Mudah-mudahan semua jamaah, semua teman-teman memenuhi syarat untuk terbang ya. Jadi tidak ada yang diinapkan di embarkasi. Kemudian selanjutnya ada pembagian perlengkapan haji oleh Kementerian Kesehatan. Waktu kami karena masih zaman COVID, ada pembagian masker, hand sanitizer, kemudian macam-macam. Oh banyak itu, satu tas kecil sendiri itu isinya banyak ya. Termasuk juga kita dikasih botol sprayer, tapi botolnya tuh kegedean teman-teman sekalian ya. Kemarin di perlengkapan sudah saya terangkan botolnya tuh agak besar sprayernya itu, jadi bawanya berat. Jadi saya sarankan beli yang agak kecil supaya ringkas ya, begitu. Nanti di embarkasi ada juga pembagian paspor ya. Paspor nanti dari Kementerian Agama langsung dibagikan ke jamaah, dipegang masing-masing. Kenapa Pak dipegang masing-masing? Ya karena disitulah ada tiketnya ya. Tiket pesawat ada di dalam paspor, dijepit biasanya situ supaya nggak hilang gitu ya. Nanti di situ ada kode tempat duduk. Nah gitu, jadi jangan sampai hilang ya teman-teman sekalian ya. Kalau sudah dapat paspor, masukkan ke tas paspor. Itu fungsinya tas paspor adalah untuk menyimpan paspor ya. Kemudian ada pembagian gelang haji, gelang yang logam ya, gelang yang logam seperti kemarin pernah kita sampaikan. Kemudian ada pembagian uang living cost ya untuk biaya hidup selama di Arab Saudi. Ada pemeriksaan koper besar ya di embarkasi itu. Ada beberapa kejadian koper besarnya itu isinya setrikaan. Nah, suruh dikeluarkan itu. Kemudian setrikaan, kemudian apa itu suruh dikeluarkan semua. Nggak boleh ya. Kemudian di embarkasi nanti menginap 1 malam teman-teman. Nah besoknya baru terbang. Nah ketika akan terbang ada pemeriksaan koper kabin, koper sedang saat check-in. Jadi saat ingin masuk ke pesawat ya ada proses check-in, kopernya masuk ke area X-ray ya, X-ray ya. Nanti di scan gitu kan, kalau ada sesuatu yang mencurigakan suruh dikeluarkan itu ya, suruh dikeluarkan. Kemudian setelah itu menuju bandara untuk terbang ke Tanah Suci. Nah, check-in-nya ya, teman-teman, check-in-nya itu waktu kami adanya di embarkasi, bukan di airport. Karena apa? Karena Kementerian Agama menetapkan kita pakainya model fast track. Jadi jalur cepat ya. Jadi langsung ngantrinya itu di embarkasi supaya nanti di airportnya nggak ngantri, maksudnya gitu ya. Ketika masuk airport karena sudah check in, sudah di scan kopernya, bisa langsung naik pesawat, tinggal kita tunggu sebentar, pesawatnya ada kita naik, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah ini gambaran di embarkasi. Ini di embarkasi Bekasi ya. Di situ ada tanggalnya, tanggal 28 Juni 2022 pukul 19 ya, sekitar Isya ya, hampir jam 8 malam ya. Jadi kami berangkatnya itu dari Cirebon sekitar jam 10 atau jam 11 gitu ya. Kemudian sempat istirahat dulu di rest area, kemudian diterima oleh embarkasi jam 7. Ini masuk ke aula, ada pengarahan, ada pembagian living cost, pembagian gelang, adanya di sini. Pembagian alat kesehatan juga adanya di sini di aula, dikumpulkan dulu ya. Kemudian ada pengarahan dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pengarahan dari Kementerian Agama ya, semuanya ada di sini. Dibagi per rombongan-rombongan. Kebetulan kalau saya masuk ke rombongan 3 waktu itu ya. Ini ada Pak Karomnya yang di tengah itu, Pak Karomnya itu ya. Baik, selanjutnya. Nah ini fast track ya, fast track di embarkasi Bekasi. Jadi di embarkasi Bekasi itu ada mesin scannernya, scanner koper ya. Jadi langsung masuk seperti di airport gitu ya. Jadi masuk situ langsung di scan, dicek paspornya. Kalau sudah memenuhi syarat bisa langsung naik ke bis untuk menuju ke bandara. Kalau tidak memenuhi syarat suruh keluar lagi gitu. Kalau ada barang-barang yang dilarang suruh dikeluarkan ya. Jadi waktu itu kami gelombang kedua karena nanti langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah, langsung umroh. Oleh karenanya saat di embarkasi kami sudah mengenakan kain
ihram supaya tidak repot ganti kain ihram di pesawat. Ya, kalau di pesawat ganti kain ihram kan repot ya teman-teman kan ya. Di situ kan udah padat gitu kan, gangnya sempit juga kan. Ya, jadi disarankan menggunakan kain ihramnya adalah di embarkasi. Ini untuk gelombang kedua. Kalau gelombang pertama itu karena ke Madinah, ya tidak pakai kain ihram. Nanti pakai kain ihramnya setelah dari Madinah, nanti sampai di Mikot Bir Ali, baru menggunakan kain ihram seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini posisi di pesawat ya teman-teman. Waktu itu kami menggunakan Saudi Airlines ya, maskapai milik pemerintah Arab Saudi. Ada juga yang menggunakan Garuda Indonesia. Jadi sesuai dengan logo di kopernya. Kalau logonya Garuda, berarti pesawatnya Garuda. Seperti itu ya. Kalau logo di kopernya teman-teman dapat yang Saudi Airlines, berarti naik pesawat Saudi Airlines ya. Pesawatnya sama teman-teman, cuma beda maskapai ya. Ini jadi teman-teman harus mempersiapkan diri karena di pesawat kita 10 jam. Ya teman-teman bayangkan 10 jam di pesawat duduk situ ya. Capeknya luar biasa ya. Tapi semangat ya karena kita ingin melaksanakan ibadah haji gitu ya. Oh, semangat gitu. Ini ada yang udah sepuh juga berangkat gitu ya. Begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah ketentuan penerbangan ya. Ada surat edarannya nanti ya, edarannya ke masing-masing ketua kloter nanti diedarkan. Pertama, yang boleh dibawa ke pesawat hanya tas paspor, koper sedang dan koper besar. Ya, koper besar sudah masuk duluan, berarti yang masuk ke dalam tempat duduk pesawat adalah koper sedang nanti masuk ke kabin dan tas paspor. Selain itu tidak boleh masuk pesawat. Ya, jadi teman-teman jangan bawa tas lagi yang lain ya, nanti disuruh ditinggal. Ya, nggak boleh ya. Pokoknya tas yang boleh masuk pesawat yang ada logonya. Ya, yang logo Garuda atau logo Saudi Airlines ya. Kemudian berat maksimal koper sedang adalah 7 kg yang masuk kabin. Yang koper besar yang masuk bagasi beratnya maksimal adalah 32 kg. Ya, itu ketentuan yang tahun 2023. Kemudian yang dilarang dibawa, pertama adalah barang yang mudah meledak atau terbakar. Ya, kemudian senjata api dan senjata tajam, dan barang yang mengandung gas, aerosol dan cairan kimia berbahaya. Ya, aerosol itu kayak itu ya, botol semprot minyak wangi yang ada aerosolnya itu jangan ya, jangan, nanti nggak boleh ya, disuruh ditinggal nanti ya. Kemudian jika membawa uang tidak boleh melebihi 100 juta rupiah atau 25.000 Saudi Real ya. Jadi maksimal 100 juta atau 25.000 real. Ngapain bawa banyak-banyak ya teman-teman ya. Saya aja nggak bawa banyak-banyak, cuma kemarin dapat living cost 1.500 real, saya bawa 1.000 real. Berarti saya cuma bawa duit 2.500 real waktu itu ya. Alhamdulillah cukup gitu ya. Kemudian dilarang memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Nah ini ya, ini yang jemaah Indonesia ini nakal-nakal. Sudah dilarang tetap aja diumpet-umpetin masuk ke dalam koper ya. Tapi ini ada ketentuannya teman-teman sekalian ya. Jika ditemukan 45 koper dalam satu kloter ada indikasi air zam-zamnya, semua koper itu akan dikembalikan kepada jemaah. Ya, semua kloter satu kloter. Ya, satu kloter sekitar 400-an orang. Ya. Artinya 10% dari 400 ya 45 koper. Kalau ketahuan ada air zam-zamnya, kopernya dikembalikan. Suruh dibongkar. Nah itu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Kemudian penimbangan koper ketika pulang adalah 48 jam sebelum kepulangan. Artinya apa? Artinya teman-teman sebelum pulang, 2 hari sebelum pulang, kopernya harus sudah disetor ya ke maskapai untuk langsung masuk ke pesawat. Artinya nanti yang di koper sedang, ya di koper kabin itu isinya pakaian paling tidak untuk 2 hari. Ya seperti itu ya. Caranya seperti itu. Jadi jangan dimasukkan ke koper besar semua, nanti teman-teman nggak punya pakaian lagi gitu ya. Gampang Pak, nanti belanja aja lagi katanya. Boleh juga, boleh juga ya.
Jadi ini ketentuannya teman-teman ya. Jangan membawa atau jangan memasukkan air jam-jam ke dalam koper. Kemarin di persiapan sudah saya sampaikan, jika ingin membawa air zam-zam, belilah botol atau wadah air kayak termos itu yang banyak dijual di Mekah dan di Madinah. Silakan pakai termos itu, bawalah satu ya. Jangan bawa banyak-banyak, 2, 3. Karena nanti ketika pulang di debarkasi, teman-teman akan dapat air zam-zam 5 liter ya, 1 galon ya, begitu. Jadi jangan nyumput-nyumputin air jam-jam lah ya. Jangan nanti dilakban, ditutup ini, ditutup itu, janganlah. Karena itu dilarang ya. Kalau sudah dilarang ya sudah, jangan ya. Baik, selanjutnya. Nah itu teman-teman sekalian, itu kegiatan ketika akan berangkat ya. Jadi teman-teman nanti koper besarnya disetor sebelum berangkat ya, sehari sebelum berangkat sudah disetor ke Kementerian Agama. Pas hari hanya nanti berkumpul di suatu tempat ditentukan oleh teman-teman Kementerian Agama. Nanti di situ ada prosesi atau ada acara pelepasan ya oleh pimpinan daerah setempat ya, wali kota atau Pak Bupati akan melepas jamaah haji dari kabupaten dan kotanya gitu ya. Setelah dilepas di kabupaten kota, nanti diterima di embarkasi ya. Nanti di embarkasi ada kegiatan termasuk pemeriksaan kesehatan, pembagian living cost, gelang haji, paspor, nanti ada semuanya di embarkasi. Setelah selesai kegiatan di embarkasi, teman-teman nanti langsung ke bandara untuk naik pesawat menuju ke Madinah. Kalau yang gelombang pertama. Kalau yang gelombang kedua, dari embarkasi terbang menuju ke Jeddah, langsung ke Mekah. Seperti itu bedanya ya. Baik, semoga teman-teman yang berangkat haji tahun ini semuanya sehat ya. Allah lancarkan ibadah hajinya dan insya Allah akan mendapatkan haji yang mabrur. Allahumma amin ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.